Nah, kenapa penting teman-teman dalam beradaptasi? Karena kita tentunya punya tujuan, punya plan, punya goal yang gimana caranya kita biar teman-teman tuh sukses, biar kita tuh bisa berhasil, biar kita tuh punya rencana tuh yang bagus. Tapi yang menarik, faktanya di lapangan nggak bakal mulus teman-teman. Nah, ini menarik nih. Jadi pasti kita turun naik, turun naik. Nah, pertanyaannya ketika turun dan naik itu kita mampu nggak beradaptasi? Kita mampu nggak merespon dalam setiap proses? Karena dalam mencapai tujuan tentunya nggak mulus. Dan semua apa yang kita lakukan, baik orang yang sukses maupun yang hebat-hebat itu, pasti ada tantangannya. Nah, pertanyaannya kita mampu nggak untuk beradaptasi? Makanya karakter, wisdom, dan attitude itu penting banget untuk dibutuhkan. Itu sebagai bahan bakar kita, agar kita selalu bisa konsisten. Walaupun mungkin bisa jadi berat, tapi bisa kita upayakan. Jadi fungsinya kenapa bisa kemampuan adaptasi dengan cara attitude dan wisdom adalah kita bisa merespon dalam proses-proses nanti kita ke depan, terutama dalam mencapai tujuan. Dan tentunya tadi ada tantangannya nggak gampang gitu, tapi kita tetap lakukan sehingga itu menjadi modal buat kita. Oke, baik. Nah, sebagai informasi, ini buat kenapa sih attitude sama wisdom penting. Nah, ini menarik nih teman-teman. Jadi memang sebagai informasi dari fakta yang ada, bahwa 10.000 orang nih dari Carnegie Institute, ini konsultan terkenal di dunia, menyimpulkan 15% sukses itu karena kaitannya dengan teknis. Jadi orang-orang pinter, pengetahuannya bagus, keterampilan bagus, itu bisa sukses cuma hanya 15% dari 10.000 orang itu. Nah, ini menarik teman-teman. Tapi ketika mereka sukses di non-teknis, itu 85% karena kepribadian dan sikapnya. Jadi ujung-ujungnya teman-teman, bahwa informasi ini kita belajar bahwa tidak hanya kita belajar dari sisi pengetahuan dan keterampilan, tapi kita harus upgrade juga dari sisi kepribadian dan sikap kita. Nah, salah satu tadi attitude dan wisdom. Nah, ini penting banget. Sampai sekarang pun saya juga terus untuk mengembangkan, karena memang nggak mudah, tapi tetap diupayakan. Gitu ya. Ini penting banget. Jadi fakta memang kepribadian dan sikap itu penting. Ini dari Daniel Goleman, dari pakar psikologi positif, dia bilang kalau IQ itu memang buat filter masuk dalam perusahaan. Tapi EQ, kepribadian kita, itu masuk dalam nanti ke promosi. Sebenarnya kiblat saya nggak IQ itu bukan hal yang hebat banget, atau EQ yang hebat, tapi kita punya keseimbangan, punya potensi yang kita kembangkan. Kadang orang tuh lupa untuk mengembangkan ininya, hatinya, emosinya. Yang kita kembangkan ini, jadi ini kedodoran. Alangkah baiknya kita harus selaras, gitu ya. Ini faktanya. Nah, ini juga contoh sukses nih buat teman-teman dari sisi buat menambah informasi bahwa Khairil Tanjung bilang sikap yang positif itu akan menarik energi positif lainnya. Nah, ini benar banget nih. Jadi kalau kita melakukan hal yang positif, maka energinya pun sama. Ini hukum alam, teman. Atau nggak si Oprah yang terkenal di dunia ini bilang sikapmu tuh bukan kemampuanmu, akan menentukan ketinggianmu. Artinya bahwa sikap itu akan tidak hanya dari sisi kemampuan, tapi kepribadian itu akan mampu kita mengarahkan lebih baik lagi. Jadi sebagai fakta tadi ada 3 hal, dari 4 ya kurang lebih Carnegie bilang begitu tentang kepribadian, kemudian dari sisi pakar psikologi positif tentang attitude seperti apa, kemudian Khairil Tanjung dan seperti apa attitude yang baik, kemudian Oprah pun demikian. Jadi memang attitude sangat penting, gitu ya. Nah, dampaknya sebenarnya untuk mencapai attitude yang menarik, yang baik adalah dampaknya yang pertama kemampuan dia adaptasi terhadap suasana dan situasi yang ada karena kita mengolah pribadi kita. Yang berikutnya juga akan membangun reputasi, teman-teman. Jadi reputasi itu dibangun dari sisi kepercayaan. Nah, kepercayaan itu karena tadi mengolah perilaku kita, kemudian mengolah dari sisi sikap positif kita, sehingga orang itu nyaman, dan orang itu nyaman akhirnya dia percaya bahwa kita memang melakukan hal yang baik. Jadi teman-teman, kepercayaan itu, kalau para bisnis bilang kepercayaan itu modal paling utama. Terus teman-teman, ini menjadi modal kita dalam berproses, teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke dalam proses fase 1, yaitu namanya adaptif. Bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap sesama manusia, atau juga beradaptasi terhadap lingkungan, entah dalam lingkungan kerja maupun dalam bisnis. Nah, dalam proses adaptasi tentunya ada input, proses, dan output. Artinya bahwa setiap ada input itu entah dalam situasi yang mungkin mengenakan atau tidak mengenakan, atau ada perilaku sama manusia, atau sama-sama dalam contoh sama teman kerja, atau teman kuliah, ataupun sebagainya, ada yang mengenakan dan tidak mengenakan. Sehingga kita akan proses menjadi suatu, ibaratnya kita coba mencerna proses itu seperti apa, kemudian jadi output, respon positifnya seperti apa. Makanya dalam contohnya adalah konsep ini adalah pertama aware dulu, kita melihat suasana seperti apa, contoh misalnya suasana di kantor seperti apa sih, atau misalnya keadaan di kantor seperti apa, atau mungkin pergaulan atasan seperti apa, komunikasi dengan rekan kerja seperti apa. Kemudian kita bisa nerima nih, namanya accept nih, bisa nerima nggak dengan kondisi yang ada. Nah, terima ini bisa hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Lalu kita olah, kemudian kita akan outputnya beradaptasi, respon positif seperti apa. Tentunya agar kita juga bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga kita lebih produktif. Kurang lebih begitu teman-teman. Jadi aware dulu, accept dulu, dan adaptasi. Nah, proses aware accept itu butuh namanya pengolahan diri. Baik dari sisi hati, emosi maupun juga pikiran kita. Nah, kita coba lanjut ya ke slide berikutnya.
Nah, harapannya dengan proses aware dan accept itu ada namanya attitude atau wisdom. Jadi proses bagaimana teman-teman bisa berespon positif itu lewat proses attitude dan wisdom. Nah, pertanyaannya attitude wisdom seperti apa yang baik, gitu ya. Nah, harapannya dengan kita punya attitude dan wisdom yang baik, sehingga outputnya kita akan menjadi respon positif. Jadi respon kejadian yang tidak menyenangkan, kita akan olah kira-kira apa yang kita harus lakukan sehingga bisa merespon positif, sehingga juga akan berdampak bagi kita yang positif maupun juga buat orang lain. Dan ini tentunya ada teknik atau cara, salah satunya gagasan dari saya bagaimana teman-teman bisa merespon ketika tadi aware, accept, sampai teman-teman adaptasi dalam respon, bentuknya respon positif. Gitu ya. Nah, yang diharapkan teman-teman adalah attitude positif dan wisdom yang positif juga. Oke. Nah, sebelum masuk ke tekniknya, sebenarnya ada konsep yang teman-teman harus pegang atau harus catat dalam terutama dalam berkompetensi ya. Kompetensi teman-teman ketika teman-teman entah bekerja atau sebagai karyawan atau sebagai freelance atau mungkin teman-teman sebagai pebisnis. Ada 3 hal yang dari Pak David nih dari tahun 70 itu sudah mengatakan nih yang menarik teman-teman. Yang pertama, teman-teman punya pengetahuan yang bagus. Teman-teman harus punya upgrade diri dalam bentuk pengetahuan, terserah pengetahuan secara formal, non formal, baik akademis, non akademis. Entah sekarang teman-teman lebih gampang lagi, teman-teman bisa dapat dari internet dan sebagainya. Namun pengetahuan terus kita asup, tentunya pengetahuan yang positif ya. Yang berikutnya, pengetahuan itu mesti diterapkan atau diimplementasikan sehingga kita punya namanya skill. Jadi skill itu adalah informasi yang kita dapat, pengetahuan yang kita dapat diterapkan secara berulang-ulang, makanya kita mahir. Makanya disebut namanya skill. Skill itu bisa dibagi 2, soft skill maupun hard skill. Hard skill itu lebih masuk ke dalam teman-teman, misalnya contoh, kalau saya dulu jago komputer ya saya bisa programming, itu hard skill. Saya jago komputer, saya bisa problem solver untuk benerin software maupun hardware, komputer terutama. Kalau soft skill itu salah satunya misalnya teman-teman punya keterampilan berkomunikasi, itu soft skill. Teman-teman punya keterampilan social skill. Teman-teman punya keterampilan problem solver nih. Tinkernya gimana nih? Jadi itu soft skill juga yang bisa dikatakan. Nah, yang menarik yang kita harus pahami adalah namanya karakter. Jadi karakter itu bukan pengetahuan, bukan keterampilan, lebih ke pribadi kita. Bagaimana pribadi kita tuh menghidupkan nilai-nilai positif. Nah, dalam bentuk tentunya attitude dan wisdom. Nah, yang menarik untuk keterampilan pengetahuan sering kita dapatkan, terutama dalam istilahnya dapat dari akademis kuliah, sekolah, dan keterampilan juga dapat dari sana. Tapi karakter itu kadang-kadang kita tidak banyak dilatih. Walaupun ada, cuman kita belum sadar. Nah, saya menekankan di hal ini agar teman-teman melengkapi dari 3 komponen ini. Jadi bagaimana teman-teman akan mengembangkan attitude dan wisdom. Gitu ya. Tentunya dengan attitude dan wisdom, pasti kita akan bisa beradaptasi kepada hal-hal yang mungkin menantang dalam dinamika pekerjaan maupun bisnis. Oke?